Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya ingin ngobrol atau bincang-bincang atau sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin membahas mengenai sesuatu yang sering kita alami atau pernah kita alami, yaitu kegagalan. Pernahkah kita merasa udah gagal total dalam hidup kita, saudara? Dosa yang rasanya kebangetan banget yang udah kita miliki itu, dan kita takut buat datang ke Tuhan. Bahkan kadang kita sengaja menjauh dan berpikir, Tuhan pasti udah kecewa banget sama saya, dan pasti Tuhan udah gak mau bertemu dengan saya. Tapi pada saat ini saya membawa kabar baik. Tuhan gak mau kita sembunyi daripadanya. Dia gak nunggu kita buat marahin kita, tapi dia nunggu buat memeluk kita. Ayat kunci pada hari ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah undangan buat pulang ke rumah Bapa, yaitu undangan kita buat kembali kepada Bapa. Bukan pulang maksudnya ini, bukan pulang maksudnya kita meninggal lalu kita pulang ke rumah Bapa, bukan seperti itu, tapi kita harus kembali kepada Bapa atau kembali kepada jalannya. Ini janji bahwa nggak peduli seberapa jauh kita nyasar, pelukan Tuhan selalu terbuka lebar buat kita. Mari kita selami kebenaran ini bareng-bareng dan temukan kenapa kita nggak perlu bersembunyi. Mari kita mulai dengan bagian pertama dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, kata mengaku dalam bahasa Yunani adalah homologomen, yang arti mengatakan hal yang sama dengan Tuhan, atau mengakui yang dengan terbuka. Ini bukan soal Tuhan butuh laporan dosa kita. Dia udah tahu semua dosa kita, saudara, tanpa kita sembunyikan, tanpa kita tutup-tutupi, dan tanpa kita kasih tahu pun dia udah tahu dosa kita. Jadi saudara, bayangin ada anak kecil yang gak sengaja pecahin vas bunga di rumah. Dia takut ngaku ke orang tua, jadi dia sembunyi pecahannya di bawah karpet. Tapi semakin lama dia sembunyi, semakin berat rasa bersalahnya. Sama seperti kita, saudara. Tuhan bilang jangan sembunyikan pecahan itu, bawa ke aku. Saat kita mengakui dosa, kita gak cuma ngaku salah, kita juga nyelarasin hati kita dengan kebenaran Tuhan tentang dosa. Yang indah dari pengakuan ini adalah bukan cuma sekali-sekali. Kata dalam bahasa Yunani menunjukkan tindakan yang terus-menerus. Gaya hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Setiap hari kita datang ke Dia bilang, Tuhan, ini loh aku yang berdosa. Aku sudah jatuh, Tuhan. Aku butuh Engkau. Tuhan pasti mengulurkan tangannya, saudara. Dan di saat kita ngaku, Tuhan gak bakal nolak kita. Dia dan dia siap peluk kita. Coba kita lihat pada Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan berhasil, tetapi siapa mengaku dan meninggalkannya akan disayangi. Sembunyiin dosa cuma bikin kita gagal, tapi ngaku dosa bukan pintu buat kasih Tuhan. Kok bukan sih? Oke, ulang. Coba kita lihat Amsal 28 ayat 13 yang berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan berhasil, tetapi siapa mengaku dan meninggalkannya akan disayangi. Sembunyiin dosa cuma bikin kita gagal, saudara, tetapi mengakui dosa itu akan membuka pintu buat kasih Tuhan terhadap kita. Jadi saudara-saudara, ayo kita berani dan jangan sembunyikan. Kita harus mengakui, karena Tuhan udah siap peluk kita dengan kasihnya Dia terhadap kita. Tuhan setia dan adil dalam mengampuni kita. Sekarang kita lanjut ke bagian berikut ayat ini. Ia adalah setia dan adil. Dalam bahasa Yunani kata pistos artinya setia, bisa diandalkan. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dan kata dikaios artinya adil. Dosa kita gak diabaikan begitu saja, saudara, tapi udah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Bayangin kalau kita mengutang di bank dan tiba-tiba ada orang
yang bayarin semua utang kita sampai lunas, nggak perlu bayar apa-apa lagi. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan terhadap hidup kita. Dia sudah melakukannya di kayu salib, dia sudah menebus kita tanpa ada imbalan sepeser pun. Yang seharusnya itu yang kita lakukan terhadap hidup kita, tapi itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengaku dosa, Tuhan nggak bilang kamu harus bayar dulu atau kamu nggak layak. Tidak, dia tidak bilang seperti itu. Aku setia pada janjiku dan keadilanku udah dipenuhi oleh Yesus. Kamu dimaafkan, dan ini bukan cuma soal diampuni, tapi soal kasih Tuhan yang gak pernah habis dan tidak pernah berubah sedikit pun dari dulu, sekarang, dan hingga selama-lamanya. Mungkin kita pernah ngerasa dosa kita terlalu besar, saudara. Susah, kayak udah gak layak banget lah diampuni. Tapi ingat, Tuhan gak pernah mengukur dosa kita dengan timbangan manusia, dengan pola pikir manusia. Dia cuma lihat hati kita yang jujur dan siap ampuni kita, karena dia setia dan adil. Jadi jangan takut datang ke Tuhan, saudara. Di poin yang ketiga, mengampuni dan menyucikan kita. Sekarang kita ke bagian terakhir dari ayat ini. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam bahasa Yunani, kata apiemi artinya melepaskan atau menghapus dosa, seperti utang yang dihapus tanpa sisa sedikit pun. Dan kata katris artinya menyucikan atau membersihkan segalanya. Nggak cuma menghapus dosa, tetapi juga memurnikan hati kita, saudara. Seperti halnya ketika kita mencuci baju kita yang putih, baju putih yang sudah kotor, sudah butek, dalam bahasa anehnya butek, atau sudah penuh dengan kotoran. Ketika kita cuci dengan tenaga kita, baju putih tersebut menjadi putih kembali. Bayangin sepatu, oh ya, ini juga ada contoh sepatu putih yang udah kotor banget, penuh lumpur, yang udah kayak nggak layak, atau bahkan kita risih gunainnya. Lalu kita bawa ke tempat cuci sepatu yang ya bisa dibilang bagus banget lah. Sekali cuci udah kayak langsung bersih, tring, jadi dari dalamnya hitam atau coklat langsung berubah menjadi putih lagi. Mereka tuh bukan, ketika kita membawa ke situ, mereka nggak cuma ngebersihin, tapi juga bikin sepatu kita wangi dan kayak baru lagi. Itulah yang Tuhan lakukan sama kita, saudara. Dosa kita mungkin kotor banget, tapi tangan Tuhan bisa bersihin gitu. Kayak wow, keren banget kuasa Tuhan itu, sampai membuat hati kita tuh kayak putih, bersih lagi. Tuhan gak cuma bilang kamu dimaafkan, saudara. Dia juga bilang aku mau bikin kamu baru, aku mau sucikan kamu supaya kamu hidup. Maka dari itu kita harus hidup kudus, dan kita harus tetap dekat sama Tuhan, saudara. Ini adalah kasih yang luar biasa, saudara-saudara. Tuhan gak cuma hapus hukuman dosa kita, tapi dia juga hidup di dalam kita. Amsal 28 ayat 13 bilang, kalau kita mengaku dan meninggalkan dosa, kita bakal disayangi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pengampunan Tuhan itu penuh kasih. Dia gak cuma mengampuni secara formal, tetapi dia juga tarik kita kembali ke dalam pelukannya, supaya kita bisa punya hubungan yang erat sama dia. Jadi kalau kita ngaku dosa dan bertobat, kita nggak cuma dapat pengampunan, tetapi juga kita mendapatkan kasih, dan kita juga memiliki hidup yang baru dalam dia. Saudara-saudara, apa artinya semua ini dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, Tuhan bukan polisi yang menyergap, tapi Bapa yang nungguin. Dia nggak nunggu kita duduk di tahta cuman buat menyalah-nyalahkan kita yang penuh dosa ini, tapi dia duduk di tahta surga di sana, nunggu kita buat pulang. Jadi jangan takut buat datang ke dia. Nggak peduli seberapa besar dosa kita, beranilah kita untuk terbuka sama Tuhan, saudara. Yang kedua, pertobatan itu pulang, bukan penghakiman. Saat kita datang ke Tuhan dengan hati yang jujur, kita nggak bakal disambut dengan omelan, kita nggak bakal disambut dengan kita bakal disambut dengan pelukan hangat dari Tuhan. Tuhan nggak cuma bilang kamu dimaafkan, nak. Dia bilang aku sayang sama kamu, dan aku mau kamu pulang. Misalnya kita bohong nih, teman, contoh kecil dalam hidup kita. Misalnya kita
melakukan kebohongan terhadap teman kerja kita atau teman-teman kita dimanapun, jangan sembunyiin atau pura-pura nggak tahu. Ngakulah sama Tuhan, dan juga ngaku kepada teman kita juga. Minta maaf ke temanmu dan komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau melakukan ini lagi Tuhan. Itu salah satu contoh pertobatan kita dalam hidup kita. Seperti yang diajarin 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Amsal 28 ayat 13. Dan di saat kita lakuin itu, kita bakal ngerasakan kasih Tuhan, yang dimana kita merasakan kedamaian, kita bakal tentram, hidup kita nggak dihantui dengan rasa bersalah, kita pasti ngerasa bebas dan diterima oleh siapapun. Terkadang terkadang anehnya kita selalu merasa kayak, aduh Tuhan, aku udah ngelakuin ini tau Tuhan, kenapa Tuhan masih baik, kenapa Tuhan masih selalu menerima aku. Itulah anehnya manusia. Kita udah dikasih pengampunan secara gratis, udah diberikan hal-hal yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak mau kembali ke Tuhan. Itu hal yang aneh menurut saya, saudara. Maka dari itu, coba deh kita sebagai manusia, kita ubah pola pikir kita. Memang hidup dengan Tuhan itu tidak enak, saudara. Mungkin hidup dengan Tuhan itu sangat sulit, sangat penuh dengan rintangan, cobaan dunia itu sangat berat. Saya tahu itu. Dunia memang sangat kenceng menarik kita ke dalam arus-arus mereka itu yang aneh, yang gelap itu. Tapi kita bisa melihat itu semua sebenarnya, saudara. Dengan sadar kita bisa tahu apakah dunia sedang mencoba menarik kita. Kita juga sebenarnya bisa menilai hidup kita, apakah kita sedang terbawa arus atau kita hidup berjalan bersama Tuhan. Banyak hal cara dunia untuk membawa kita ke dalam kegelapan. Apalagi yang kita bisa lihat generasi sekarang, yang bahayanya mereka sudah sangat gampangnya masuk ke dalam kegelapan duniawi ini. Karena dunia itu sebenarnya memberikan hal-hal yang indah buat kedagingan kita, saudara. Jadi cobalah kita sadar, cobalah kita mengerti apakah kita sudah terbawa arus dunia atau tidak. Sebenarnya kita tuh bisa kok melawan duniawi ini, bisa kok melawan kedagingan kita, tapi dengan keseriusan dan ketulusan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Kita bisa dengan gampangnya berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya itu cuma dari mulut, tidak dengan kelakuan kita selama hidup, atau bagaimana caranya kita berhubungan dengan Tuhan. Itu kita bisa melihat. Tapi kalau cuma sekedar ngomong aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi itu sebenarnya kita nggak benar-benar mengasihinya. Coba kita koreksi hidup kita, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, apakah kita tidak melukai hati Bapa. Coba kita periksa. Pasti seringkali kita selalu melakukan itu. Kita mengatakan aku mengasihi Engkau, tapi kita malah melakukan dosa. Kita masih terbawa arus dunia. Dalam bahasa Yunani juga kita bisa melihat ada salah satu kata yang saya suka itu di mana ya? Ini kata apiemi ini, melepaskan atau memaafkan atau mengampuni. Jadi tuh kalimat ini tuh kayak Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan menerima kita walaupun kita berdosa. Dan lebih dari itu semua, menyucikan kita dalam segala bentuk kejahatan yang udah kita lakukan. Pengampunan Tuhan itu tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan Tuhan tuh benar-benar kerindu. Mungkin ini ya, kalau Tuhan bisa bilang, aku sangat merindukan engkau kembali kepadaku. Nah, itu kalau dari ayat ini saya bisa memandang bahwa sebenarnya Tuhan benar-benar nunggu kita. Tuhan menunggu respon kita, saudara. Kapan kita akan meresponi panggilan itu? Kapan kita mau mengikuti panggilan itu? Kapan kita mau berbalik arah dari jalan duniawi ini kembali kepada jalannya Allah? Ketika kita menyembunyikan pelanggaran, itu hanya akan membawa kegagalan dalam hidup kita, saudara. Percayalah, ketika kita tidak berani
terbuka sama Tuhan, kita akan selamanya tersiksa dan terjerat dalam duniawi ini. Cobalah berkata, Tuhan, aku benar-benar sudah capek Tuhan dengan segala dosa dalam hidupku ini Tuhan. Cobalah katakan itu kepada Tuhan. Karena sebenarnya hal yang mengekang kita atau mengikat kita dalam dosa itu adalah ketika kita tidak berani mengatakan itu. Terlalu banyak jerat dalam hidup kita, jerat dosa yang nggak bisa kita lepaskan sendiri. Emang nggak bisa kita lepaskan. Kita bisa melepaskan ketika kita hidup bersama Tuhan. Saudara tidak bisa memaksa untuk melepaskan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus benar-benar jujur sama Tuhan. Kita harus benar-benar datang sama Tuhan, sujud, doa, dan katakanlah apa yang sudah engkau lakukan. Setiap dosa yang sudah kau lakukan dalam satu hari. Yang saya lakukan pada malam hari adalah ketika saya ingin tidur, saya selalu mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan dosa ini Tuhan. Saya sudah melakukan dosa ini Tuhan. Saya menjelaskan dan memberitahukan apa aja dosa yang sudah saya lakukan. Ketika saya mau tidur dan berkata itu. Itu adalah, menurut saya itu adalah sebuah cara untuk kita belajar untuk mengakui dosa kita. Meninggalkan dosa adalah kunci untuk mendapatkan kasih dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati melibatkan tindakan nyata untuk menjauhkan kita dari kesalahan yang telah kita buat. Mengaku dan meninggalkan dosa itu adalah sebuah cara supaya kita mendapatkan rasa sayang dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pengampunan Tuhan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga penuh kasih. Tuhan ingin kita mengalami hubungan yang intim bersama Dia. Dengannya, dan pengakuan dosa adalah langkah pertama menuju hubungan itu. Kita harus berani, pokoknya intinya kita sebagai manusia, saudara, harus berani menghadapi kesalahan kita. Janganlah jadi manusia yang cemen. Kita mencoba lari, kita mencoba untuk, Tuhan, aku gak berani Tuhan. Tuhan, benar-benar aku kayak gak layak lah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang membuat banyak sekali anak generasi sekarang yang sangat-sangat terbawa arus duniawi. Itu yang benar-benar, kenapa generasi sekarang tuh kayak Gen Z atau Gen Alpha yang sudah sangat jarang ada atau sudah sangat malas untuk datang ke gereja. Itu yang membuat mereka semua untuk tidak mengikuti apa itu peribadahan atau mengikuti jalan Tuhan. Itulah cara duniawi, yaitu dengan cara kayak Gen Alpha tuh gimana caranya mereka mereka terlalu cepat mengenali dunia teknologi. Itu salah satu cara duniawi untuk membawa mereka dalam kesesatan dunia. Itu menjauhkan mereka dari hubungan intim dengan Tuhan. Terus yang Gen Z, mereka terlalu sering hidup senang-senang, hidup semaunya. Mereka terlalu sering kayak, aku pengen happy, hidup cuman sekali. Itu kata-kata anak zaman sekarang. Hidup cuman sekali, masa nggak dibawa happy? Itu adalah kata-kata yang bener-bener yang dibuat dunia menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya dalam dosa. Dan itu seringkali mencuci otak anak-anak pada saat ini. Cobalah kita, mungkin ada orang tua yang melihat video ini, cobalah ajarkan anakmu. Atau saya bukan menggurui orang tua yang menonton video ini. Cobalah ajarkan anakmu kembali dan ajarkan kasih itu kepada dia. Karena kasih Tuhan itu sangat indah, bukan kasihnya duniawi. Kasih duniawi ya semenit 2 menit juga hilang lagi, merasakan sedih lagi. Karena kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita tidak mengajarkan itu kepada orang-orang yang umurnya di bawah kita, sehingga mereka tuh lari daripada kasih Tuhan. Itu sangat merugikan mereka, saudara. Cobalah kita sebagai orang-orang yang lebih besar, kita ajarkan generasi-generasi sekarang yang mencoba lari dari Tuhan, mencoba sembunyi dari Tuhan karena udah saking banyaknya dosa. Cobalah ajarkan mereka, peluk mereka. Lalu sebagai penutup, saudara, kita nggak perlu pura-pura kuat atau menunda-nunda untuk bertobat. Kalau hari ini kita mau jujur sama Tuhan, Dia udah siap ampuni kita, ampuni kesalahan kita, dan Dia sudah siap untuk pulihkan kita. Yesus udah bukain jalan lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita tinggal bilang,
Tuhan aku mau pulang, Tuhan aku mau kembali padamu. Jadi saya akan ajak kita semua untuk kembali ke Tuhan, untuk ngaku dosa kita, tinggalkan kebiasaan kita yang salah, dan menerima kasih dari kasihnya Tuhan, dan menerima kasih pengampunan darinya. Karena di hadapan Tuhan kita nggak perlu bersembunyi, dan Dia pasti menunggu kita dengan kasih yang nggak bakal pernah habis. Itu saja khotbah saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Itu saja doa saya. Udah mati ini tuh. Gue nggak tahu mau ngomong apa, Jir. Khotbah ini sharing gue dikit banget, padahal udah gue panjangin, Cuk. Pas lah tuh. Itu gue, lo tau nggak? Kayak tuh